Contoh judulnya, tiru judulnya. Seperti apa mereka membuat judul. Nah, apakah kita boleh menggunakan judul tersebut di video kita? Kembali lagi bersama channel Dapur Tutorial. Selamat bergabung buat teman-teman semua, sahabat channel Dapur Tutorial. Jadi di video kali ini saya akan membahas ada 9 kesalahan yang selalu dilakukan atau yang fatal tanpa sengaja, yang tanpa teman-teman sadari, yang membuat channel teman-teman itu tidak berkembang. Nah, jadi simak video ini sampai habis supaya buat teman-teman yang sekarang yang sering berkomentar di kolom komentar yang mengatakan antara lanjut atau berhenti nge-YouTube, tunggu, stop dulu, jangan berhenti nge-YouTube karena saya akan berikan solusi kepada teman-teman. Solusi ini akan membuat teman-teman lebih semangat lagi, besok akan lebih semangat upload video lagi. Jadi simak video ini sampai habis. Kita langsung saja. Apa kesalahan pertama yang dilakukan tanpa sengaja, yang tanpa teman-teman sadari ya? Oke, kita langsung saja. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh sahabat itu berpemula yaitu salah memilih topik atau tema video. Nah, siapa sekarang yang buat channel dulu lalu mikirkan topik atau tema kontennya? Atau siapa sekarang yang memikirkan tema konten dulu baru buat channel? Nah, ini tipis ya perbedaannya. Buat channel dulu lalu mikirkan ide kontennya, atau mikirkan ide konten dulu baru buat channel. Nah, yang seharusnya, yang benar, yang teman-teman lakukan itu pikirkan ide konten dulu baru buat channel. Nah, tapi kalau buat channel dulu baru mikirkan ide konten, di sanalah nanti teman-teman akan dilema, yang patah semangat lah, yang inilah, yang mau berhenti nge-YouTube lah, karena tidak mempersiapkan dari awal apa ide kontennya. Nah, setelah itu ketika sudah dapat ide kontennya, jangan langsung buat channel. Pikirkan dulu, analisa dulu, atau pelajari dulu apakah konten ini jangka panjang atau jangka pendek. Nah, contoh jangka pendek, mungkin ide konten ini cakupannya kecil sehingga ketika kita membuat 5 video atau 10 video kita kehabisan ide dengan ide konten kita ini. Tapi cobalah pikirkan apakah ide konten ini jangka panjang, apakah konten ini kita bisa gunakan untuk selanjutnya, dan ide konten ini tidak ada habisnya. Karena saya sudah pernah mengalami ya, saya salah membuat ide konten tutorial dulunya tentang pekerjaan saya sehari-hari, ternyata ini sudah saya lakukan, ini sudah saya lakukan juga, yang ini juga sudah. Setelah itu saya kehabisan ide, apalagi ya yang harus saya lakukan dengan ide konten seperti ini. Nah, pentingnya kita menentukan ide konten terlebih dahulu supaya setelah kita punya channel, kita tidak memikirkan apa ide konten kita lagi yang harus kita pilih. Kita cukup menjalaninya saja dengan ide konten yang sudah menjadi pilihan kita itu tadi. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang lanjut pada yang kedua. Nah, yang kedua yaitu setelah kita menentukan ide konten kita, sebelum kita upload ke setelan publik, lihat lagi, tentukan atau pilih judul yang bagus, atau kalau bahasa YouTube-nya yaitu optimasi video terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara optimasi video? Optimasi video yang paling gampang yaitu teman-teman coba ketikkan di pencarian YouTube, di beranda YouTube ya. Ketikkan di pencarian konten-konten yang satu tema dengan tema konten teman-teman. Misalkan konten teman-teman sekarang itu konten masak, coba cari channel-channel yang membahas tentang masakan. Nah, setelah teman-teman menemukan channel yang membahas tentang masakan yang sama kontennya dengan konten teman-teman itu tadi, coba lihat contoh judulnya, tiru judulnya. Seperti apa mereka membuat judul. Nah, apakah kita boleh menggunakan judul tersebut di video kita? Boleh. Contoh judulnya semirip mungkin, tidak masalah. Tujuannya apa? Konten orang lain tersebut judulnya itu sudah banyak diketikkan penonton di kolom pencarian. Nah, dengan kita menggunakan judul mereka, setidaknya ketika penonton mengetikkan di kolom pencarian, memang sih video mereka yang akan lebih duluan ditemukan. Tapi setidaknya
video kita nanti akan ngikut di bawah video-video mereka yang sudah besar tersebut, karena judul kita sama dengan judul mereka. Nah, itulah pentingnya optimasi video, menggunakan judul yang sudah sering digunakan oleh orang lain, sehingga judul tersebut sudah sering juga diketikkan di kolom komentar atau di kolom pencarian oleh penonton. Dan judul tersebut karena sudah trendingnya, sudah mudah ditemukan. Jadi ketika diketikkan judul itu langsung muncul di beranda penonton, sehingga mungkin karena video kita juga sama judulnya dengan channel-channel yang sudah besar tersebut, maka judul kita juga akan ikut di bawah channel-channel yang sudah besar tersebut. Jadi optimasi video, gunakan judul ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu promosikan video kita di media sosial lain, supaya channel kita itu lebih cepat dikenal oleh orang lain. Ya mungkin teman-teman punya TikTok, Facebook, atau punya grup WhatsApp, promosikan saja, tidak masalah. Setidaknya orang lain itu menonton video kita dan rekomendasi dari video kita itu bertambah. Apalagi orang-orang tersebut berkomentar juga di kolom komentar juga. Itu rekomendasi dari video kita itu semakin bagus ya teman-teman. Karena sistem YouTube itu, sistem rekomendasi membaca dari video kita itu berdasarkan dari seberapa banyak like yang kita dapat dari video kita dan seberapa banyak juga komentar di video kita. Semakin banyak like, semakin banyak komentar, maka rekomendasi video kita akan semakin bagus. Jadi tidak usah malu-malu promosikan video di beberapa media sosial. Ya walaupun kita dicemoohkan oleh teman-teman sok-sok jadi YouTuber, ya biarkan saja. Kita buktikan keseriusan kita, mudah-mudahan channel kita berkembang, mereka juga akan diam sendiri nantinya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini penting ya buat teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengupload video, lalu ada penonton yang berkomentar di kolom komentar, teman-teman wajib merespon komentar mereka ya. Wajib merespon komentar mereka, karena secara tidak langsung kita sudah membangun komunitas dan kedekatan kita kepada penonton. Karena tanpa penonton, channel kita bukan apa-apa. Karena penontonlah channel kita itu berkembang. Semakin kita dekat dengan penonton, sebisa mungkin kita melakukan tanya jawab dengan penonton, atau mungkin kita bertanya kepada penonton apa ide konten selanjutnya yang akan kita buat. Intinya kita menjalin kedekatan kepada penonton di kolom komentar, supaya penonton itu juga nyaman nantinya berkomentar di video kita selanjutnya. Oke, jadi wajib berkomentar di kolom komentar ya, atau wajib merespon komentar para penonton di kolom komentar. Jangan pernah sombong. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini penting ya teman-teman. Manfaatkan aplikasi YouTube Studio, karena di YouTube Studio lah kita bisa melihat kekurangan dari video kita. Ketika teman-teman melihat video teman-teman itu dalam 2 hari 3 hari tidak ada perubahan, naiknya cuma sedikit, penontonnya paling naik 5, naik 10, buka YouTube Studio. Di sana teman-teman bisa melihat mulai dari apa kesalahan video teman-teman, mulai dari isi videonya bagus atau tidak. Di sana akan bisa kita lihat berapa lama orang bertahan menonton di video kita, dan juga dari rasio klik tayang juga kita bisa analisa channel kita itu thumbnailnya bagus atau tidak. Nah, dari rasio klik tayang itu kita bisa melihat thumbnail kita itu bagus atau tidak. Kalau rasio klik tayangnya centangnya abu-abu ke bawah, nah itu berarti teman-teman wajib mengganti thumbnail teman-teman. Nah, jadi itu ada kesalahan pada thumbnail, berarti thumbnailnya kurang memancing penasaran penonton, lalu rubah thumbnailnya. Nah, kalau pada bagian penayangannya centang abu-abu ke bawah, berarti video teman-teman itu kurang menarik. Coba evaluasi lagi di mana kekurangan video kita. Mungkin awalan videonya kurang menarik atau terlalu banyak basa-basi, sehingga di 30 detik pertama penonton jadi bosan. Jadi ini ada pada bagian editing kita. Jadi kita kalau mengedit video itu jangan meletakkan video atau durasi yang membosankan di awal video. Kita harus menyelipkan adegan-adegan, ending-ending video yang menarik di awal video, sehingga penonton penasaran apa sambungan ending dari video ini tadi. Jadi mereka menunggu
kapan endingnya yang di awal tadi itu kelanjutannya akan ditayangkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya sering-sering melihat YouTube Studio dan baca analitik YouTube Studio. Di sana teman-teman bisa melihat kekurangan dari video teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah ini penting ya. Ketika kita menjadi seorang YouTuber atau konten kreator, kita harus punya target. Nah, targetnya teman-teman sekarang 1 bulan kah monetisasi, 1 tahun atau 6 bulan monetisasi. Jadi ketika teman-teman punya target, saya 6 bulan ini harus bisa monetisasi, saya 1 tahun ini harus bisa monetisasi. Tentunya dengan adanya target pasti akan timbul semangat kita, karena kita punya target nih. Tapi kalau teman-teman tidak punya target, ya jalani aja, mau upload atau tidak, kapan monetnya terserah, ya itu berarti kita tidak punya target, dan itu berarti tandanya kita juga tidak punya keseriusan di YouTube. Tapi kalau kita punya target, saya harus nih 1 tahun saya harus bisa monetisasi channel saya. Nah, di sanalah akan timbul semangat karena kita punya target. Jadi pasang target dalam diri kita, berapa lama kita harus memonetisasi channel kita. Jadi itu penting ya teman-teman, karena itu bagian dari semangat pribadi kita. Nah, selanjutnya, nah ini sekali-sekali penting juga teman-teman ikuti. Sekali-sekali teman-teman coba riset apa yang trending sekarang ini di media sosial. Ya, sekali-sekali kita ikutin tren. Walaupun kita agak melenceng sedikit topiknya, ya itu tidak masalah ya. Sekali-sekali apa yang lagi trending sekarang ya kita ikutin, ya mungkin selebritis yang lagi viral atau kriminal atau bencana segala macam, ya tidak masalah kita ikutin. Sebuah informasi kita juga tayangkan ya, karena dengan mengikuti hal-hal trending pada saat itu bisa mendongkrak dari rekomendasi kita, dan juga nanti mungkin saja yang trending juga kita upload di channel kita atau di video kita itu juga bisa menjadi mendongkrak untuk video-video yang lainnya kalau video yang trending itu kita upload. Nah, jika video itu meledak, tentunya rekomendasi dari video kita yang lain juga akan terangkat. Nah, jadi itu tidak wajib ya, tapi kalau teman-teman ingin mengikuti tren yang trending, ya itu boleh-boleh saja. Sekali-sekali kita coba ikutin yang trending ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu setelah semuanya teman-teman ikuti, teman-teman terapkan, hal yang terakhir yang harus teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman yaitu harus konsisten dalam mengupload video. Nah, kuncinya hanya konsisten. Memang ketika kita ingin mengupload video atau membuat video, memang melawan rasa malas itu berat ya. Nanti sajalah, sore sajalah, malam sajalah nanti. Ketika teman-teman ingat apa ide konten saat sekarang ini, buat, jangan menunggu-nunggu. Kalau saya seperti itu ya teman-teman. Ketika lagi beraktivitas, saya ingat ide konten yang harus saya sampaikan kepada teman-teman melalui sebuah video, saya langsung record. Karena kalau saya menunggu, pulang kerja sajalah nanti, sore saja. Kalau saya menunggu sampai sore, ide konten yang timbul pada saat ini nanti sore akan hilang. Jadi kita harus merangkai kata lagi di dalam kepala kita. Jadi jika teman-teman ingat apa yang harus teman-teman buat hari ini, ya jam ini ya lakukan sekarang. Jangan menunggu-nunggu. Jadi harus konsisten. Usahakan mengupload video setiap hari sebisa mungkin dengan di jam yang sama, sehingga penonton sudah terbiasa, ya mungkin nanti jam 4 channel ini upload, dia setiap jam 4 upload video terus. Jadi penonton sudah tahu jam-jam berapa kita mengupload video terbaru. Itu juga bisa membuat kedekatan kita kepada penonton, sehingga penonton bisa menandai jadwal upload video terbaru kita. Oke, jadi buat teman-teman, semoga beberapa tips kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa memberikan semangat kepada teman-teman lagi yang sekarang yang ingin berhenti di YouTube. Oke, jangan berhenti di YouTube ya. Sampai jumpa di video berikutnya.